Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi luar biasa. Dengan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi strategis dalam perekonomian global, kita memiliki fondasi yang sangat kuat untuk tumbuh lebih pesat. Karena itu, wajar jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan sampai 8%. Angka ini bukan sekadar ambisi di atas kertas, melainkan mencerminkan sebuah visi besar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya beli rakyat. Namun di balik optimisme tersebut, muncul satu pertanyaan besar yang perlu dijawab secara jujur dan rasional. Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terasa berat untuk menembus level yang lebih tinggi? Di mana sebenarnya titik hambatan utama yang membuat roda ekonomi nasional belum berputar secara maksimal? Salah satu persoalan paling mendasar, namun jarang dibahas secara terbuka, adalah soal aliran uang di dalam sistem keuangan nasional. Dalam teori ekonomi, perbankan memegang peran yang sangat vital sebagai penghubung antara dana masyarakat dan sektor produktif. Bank menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil. Dari proses inilah ekonomi seharusnya bergerak dan bertumbuh. Pabrik bisa menambah mesin, UMKM membuka cabang baru, petani membeli bibit dan pupuk, nelayan memperbaiki kapal, dan dunia usaha secara keseluruhan berkembang lebih pesat. Namun, realitas yang terjadi belakangan justru memperlihatkan gambaran yang berbeda. Data menunjukkan bahwa dana perbankan dalam jumlah sangat besar tidak mengalir ke sektor produktif, melainkan lebih banyak diparkir pada instrumen keuangan yang aman dan minim risiko. Dana tersebut ditempatkan di berbagai instrumen seperti surat berharga negara atau instrumen yang diterbitkan oleh bank sentral. Dari sudut pandang bisnis, pilihan ini memang terlihat rasional. Risikonya rendah, imbal hasil relatif stabil, dan tidak membutuhkan proses analisis kredit yang rumit. Akan tetapi, jika dilihat dari kepentingan perekonomian nasional, kondisi ini menjadi persoalan serius. Ketika dana besar berhenti di lapisan atas sistem keuangan dan tidak mengalir ke sektor real, maka dunia usaha di lapisan bawah akan mengalami kekeringan likuiditas. Situasi ini semakin jelas ketika kita mencermati data pertumbuhan kredit perbankan. Hingga akhir tahun, pertumbuhan kredit hanya berada di kisaran 7%, jauh di bawah target ideal yang seharusnya bisa mencapai 10 hingga 11%. Angka tersebut menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan belum berjalan secara optimal. Uang sebenarnya tersedia, tetapi tidak benar-benar bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, sektor produktif bergerak lebih lambat, ekspansi usaha tertahan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi kurang maksimal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan melalui belanja negara dan berbagai stimulus. Namun di sisi lain, kebijakan moneter cenderung sangat berhati-hati dengan fokus utama pada stabilitas. Stabilitas memang penting, tetapi jika dijaga secara berlebihan tanpa mempertimbangkan momentum pertumbuhan, maka ekonomi bisa kehilangan tenaga pendorongnya. Bank-bank pun menjadi sangat konservatif. Mereka lebih memilih menempatkan dana di instrumen aman daripada menyalurkan kredit ke sektor yang sebenarnya sangat membutuhkan dukungan. Dampak dari kondisi ini paling terasa di level usaha kecil dan menengah. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 90% tenaga kerja nasional diserap oleh sektor ini. UMKM sangat bergantung pada akses pembiayaan. Mereka tidak memiliki cadangan dana besar seperti korporasi besar. Ketika kredit sulit diakses atau bunganya terlalu tinggi, UMKM akan kesulitan untuk berkembang. Banyak usaha akhirnya berjalan di tempat. Bahkan sebagian terpaksa mengurangi skala usahanya. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah melambatnya penyerapan tenaga kerja. Dalam banyak kasus, terjadi pemutusan hubungan kerja secara senyap yang tidak tercatat dalam statistik besar. Ketika lapangan kerja berkurang atau pendapatan stagnan, daya beli masyarakat ikut melemah. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto Indonesia.
Jika konsumsi melemah, maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ikut tertahan. Inilah efek domino dari tersendatnya penyaluran kredit produktif. Masalah yang awalnya terlihat teknis di sektor keuangan, pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk memahami bahwa kondisi ini sebenarnya bukan sesuatu yang tak terhindarkan, kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. Vietnam, misalnya, berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 8% dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah keberanian dalam menyelaraskan kebijakan moneter dengan visi pembangunan nasional. Kredit untuk sektor produktif diberikan dengan bunga yang sangat rendah, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor, pertanian, perikanan, dan manufaktur. Bank sentral dan perbankan di sana bergerak seirama dengan arah kebijakan pemerintah. Stabilitas tetap dijaga, tetapi tidak sampai mengorbankan momentum pertumbuhan. Di Vietnam, pelaku usaha bahkan dapat mengakses kredit dengan bunga 1 hingga 2% untuk sektor-sektor tertentu. Angka ini mungkin terdengar sangat rendah jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Namun justru disinilah letak strateginya. Dengan biaya modal yang murah, pelaku usaha berani berekspansi, meningkatkan produksi, dan menembus pasar ekspor. Hasil akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, penciptaan lapangan kerja yang luas, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Negara memang harus menanggung konsekuensi berupa inflasi yang sedikit lebih tinggi atau tekanan terhadap nilai tukar. Tetapi semuanya dikelola dalam batas yang terkendali. Indonesia sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan langkah serupa. Tingkat inflasi relatif rendah dan masih berada dalam batas aman. Artinya, terdapat peluang untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif tanpa harus khawatir terhadap lonjakan inflasi yang tidak terkendali. Penurunan suku bunga kredit, khususnya untuk sektor produktif, dapat menjadi pemicu utama meningkatnya pertumbuhan kredit. Jika kredit tumbuh lebih cepat, dunia usaha akan bergerak lebih aktif dan ekonomi nasional mendapatkan dorongan yang signifikan. Memang harus diakui, setiap kebijakan memiliki konsekuensi. Penurunan suku bunga berpotensi menyebabkan nilai tukar melemah dan memicu arus keluar modal jangka pendek. Namun, pelemahan nilai tukar yang terukur justru dapat menguntungkan sektor ekspor. Produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar global. Selama struktur ekonomi semakin berbasis pada produksi dan ekspor, tekanan nilai tukar bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan. Yang paling penting, kebijakan tersebut dilakukan secara terencana, bertahap, dan terkoordinasi. Masalah terbesar yang perlu dibenahi adalah arah dan konsistensi kebijakan. Jika pemerintah benar-benar ingin mendorong pertumbuhan tinggi, seluruh instrumen kebijakan ekonomi harus bergerak ke arah yang sama. Tidak cukup hanya mengandalkan belanja negara atau program-program sektoral. Sistem perbankan dan kebijakan moneter harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi penghambat. Dana yang berada di dalam sistem keuangan harus benar-benar dialirkan ke sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Pada akhirnya, diskusi mengenai ekonomi 8% bukan sekedar soal target ambisius atau perdebatan teknis antar lembaga. Ini adalah soal masa depan kesejahteraan masyarakat. Ketika kebijakan tidak selaras, yang menanggung dampaknya bukan hanya angka-angka makro, melainkan jutaan pelaku usaha kecil, pekerja, dan keluarga di seluruh Indonesia. Sebaliknya, jika kebijakan mampu diselaraskan dengan baik, potensi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat dan lebih inklusif sangatlah besar. Indonesia tidak kekurangan modal, tidak kekurangan tenaga kerja, dan tidak kekurangan peluang. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa uang yang ada benar-benar bekerja untuk perekonomian, bukan hanya berputar di lingkaran sempit sektor keuangan. Dengan keberanian mengambil keputusan yang tepat serta keselarasan kebijakan yang kuat, target pertumbuhan ekonomi tinggi bukanlah mimpi yang mustahil. Itu adalah soal pilihan kebijakan. Dan pilihan itulah yang akan menentukan arah perjalanan ekonomi Indonesia ke depan.